Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, doa dan harapan saya, saudara baik-baik saja. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh sampai pada akhir pekan ini. Biarlah sepanjang hari ini kita selalu berserah kepada Tuhan, dan kiranya kasih setia Tuhan tetap menyertai perjalanan kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan saya sampaikan menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur panjang malam Tuhan menjaga kami. Hingga di pagi ini Tuhan membangunkan dengan berkat dan kehidupan yang baru. Tuhan, kami mau melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Kiranya di dalam setiap pekerjaan kami Tuhan menolong kami, sehingga kami selalu dimampukan untuk melakukan segala yang baik, yang berkenan kepadamu. Kami mau belajar dalam firman-Mu, biarlah firman-Mu selalu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, sesuai dengan Almanak KKBP Sabtu 26 November 2022, tertulis dalam kitab Ratapan 3 ayat 27. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Dengan do dibawai, molo diusung augana tagan dihaposoonna. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Demikianlah dikatakan. Suatu hari, seekor keledai milik petani jatuh ke dalam sumur. Petani sudah tidak membutuhkan keledai itu karena dia sudah tua dan tidak bertenaga lagi. Ini adalah suatu hal yang menguntungkan, pikir petani. Lalu ia mulai berpikir bagaimana caranya agar keledai itu tidak ada lagi. Sehingga dia memanggil beberapa orang temannya untuk membantunya mengubur keledai itu di dalam sumur tua itu. Lalu mereka mengambil skop dan mengambil banyak tanah, lalu mulai menimbun sumur itu. Keledai sangat sedih. Ia semakin lama semakin tertimbun. Namun, tiba-tiba saja keledai itu mengguncangkan tanah yang menimpa badannya dan naik satu langkah ke atas. Demikianlah terus-menerus, semakin banyak tanah yang masuk ke dalam sumur, semakin besar juga kesempatan bagi keledai itu untuk naik ke atas. Bagaimana bisa dia melakukan itu? Tanah yang telah memenuhi seluruh sumur tersebut membuat dia bisa keluar dari sumur itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh keledai? Keledai itu mengguncangkan tanah sehingga dia boleh naik ke atas. Apa yang mau dikatakan di dalam ilustrasi ini? Tentu hidup kita ini banyak sekali beban yang datang silih berganti. Persoalan demi persoalan mungkin menekan kita, seolah-olah membuat kita sulit sekali bergerak. Tetapi mari kita belajar dari ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Ketika persoalan itu mulai membebani kita, mari kita mengguncangkan semangat kita lagi untuk boleh bergerak lebih kuat.
Dan percayalah, ketika kita melewati banyak hal, di sana kita boleh banyak belajar. Itulah kehidupan. Karena kehidupan itu berbeda dengan sekolah seperti yang biasa kita alami. Kalau sekolah, kita belajar untuk bisa menyelesaikan ujian. Tetapi sebaliknya, kehidupan kita lebih dulu diuji agar kita mengerti, agar kita belajar banyak hal di dalam kehidupan ini. Renungan kita pada hari ini adalah ratapan Yeremia akan penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu. Bagaimana penderitaan yang membuat mereka sangat susah. Ini terjadi dan dilihat sendiri oleh Yeremia. Sehingga Yeremia meratap di dalam doanya, memohon kepada Tuhan agar bangsa ini diberikan penghiburan, kekuatan, dan bahkan pertolongan Tuhan. Di dalam doa-doanya, Yeremia menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Di dalam penderitaannya, Yeremia berserah dan datang kepada Tuhan agar Tuhan memberi kekuatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan kita pada hari ini, Yeremia bersaksi bahwasanya adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Kuk adalah palang kayu dengan jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik sehingga bersama-sama dapat menarik beban berat. Dalam Alkitab, kuk itu adalah dipakai untuk menggambarkan sebuah penderitaan, beban berat, dan kesukaran hidup. Kuk itu adalah lambang ketaatan kepada raja, kepada pemimpin yang dia hormati. Di sisi lain, makna kuk dalam Alkitab juga adalah sebagai ketaatan atau ketundukan kita kepada Allah. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mampu memikul kuk, menghadapi tekanan, menghadapi penderitaan, maka di sana kita beroleh kekuatan. Percayalah, di dalam pergumulan, di dalam penderitaan, ada rencana Tuhan. Dan mujizatnya akan terlihat nyata di dalam kehidupanmu ketika engkau taat dan tunduk hanya kepadanya. Mari kita jalani hidup ini dengan ketaatan kepada Tuhan. Sekalipun kuk yang terpasang itu sangat berat, percayalah ada kekuatan yang dari Tuhan di dalam dirimu untuk dapat menanggungnya. Karena tekanan membuatmu menjadi kuat. Yakinkanlah dirimu bahwasanya kuk itu membuatmu semakin berani, semakin kuat, dan terus bertahan di dalam kehidupan. Pikulah kuk yang kupasang kepadamu, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Percayalah saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam penderitaan kita ada kekuatan Tuhan yang menopang. Di dalam penderitaan kita ada mukjizat Tuhan yang menanti bagi kita. Kuat dan teguhlah, hadapi pergumulan dengan pengharapan. Biarlah tekanan, penderitaan membuat kita menjadi lebih hebat, menjadi lebih kuat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang menghibur hati kami. Ketika kami di dalam penderitaan, di dalam pergumulan yang sangat berat, kami percaya ada rencana Tuhan di dalamnya. Ketika Engkau mengizinkan kami mengalami kesusahan di dalam hidup ini, bukan berarti kesusahan itu datang daripadamu dan Engkau membiarkan kami mati karena kesusahan itu.
Tetapi di dalam kesusahan itu kami belajar bagaimana Tuhan menolong kami, bagaimana Tuhan akan menunjukkan mujizat dalam hidup kami. Kami belajar untuk mengerti setiap rencana Tuhan. Karena itu Tuhan kuatkan dan mampukanlah kami untuk tetap kuat bertahan di dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.